Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Pagi Menyapa GKJ Purworejo bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara yang terkasih, hari baru yang diberikan Tuhan kita bersyukur itu menjadi tanda Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Mari menghayati kehidupan kita yang senantiasa disertai oleh pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan boleh berkenan untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, hari baru pemberian-Mu menjadi pertanda Roh Kudus yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami dengan luar biasa. Bukan sekedar hari baru tetapi berkat yang baru, yang senantiasa akan menyertai langkah perjalanan kami. Sebelum kami melanjutkan dengan aktivitas kami, tanggung jawab pelayanan kami, Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kami, memaknai pembaharuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, ketika kami boleh ada bersama dengan orang-orang di sekitar kami, dan ketika kami berada di dalam begitu banyak keragaman yang ada. Mampukan kami menghayati, terlebih kami bisa merenungkannya dan melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan memperhatikan dari bacaan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara, biarlah kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan firman ini, kita menghayatinya,
dan kita melakukannya di dalam hidup. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keragaman adalah sebuah realitas dalam kehidupan kita di dunia ini. Mulai dari keragaman karakter dalam sebuah keluarga. Ada 2 anak, ada 3 anak, ada 4 anak, semuanya kan berbeda. Yang disebut kembar pun itu berbeda. Baik fisiknya, baik karakternya, semua yang ada di dalam keluarga berbeda. Ada keragaman suku bangsa, ada juga keragaman budaya, ada keragaman agama, ataupun juga kita memiliki keragaman dalam pilihan politik dalam sebuah masyarakat. Kita juga menyadari ada keragaman aliran atau keragaman denominasi dalam tubuh gereja. Semua itu terjadi tanpa kita bisa menghindarinya. Keragaman adalah sebuah realitas dan itulah hidup. Dan hidup ini perlu disikapi dengan bijaksana karena keragaman itu ternyata bukan hal yang sederhana. Keragaman di satu sisi mewujud nyatakan sebuah kekayaan, sebuah keindahan, satu dengan yang lain bisa saling melengkapi, satu dengan yang lain bisa saling mewarnai. Tetapi di sisi lain dapat menyebabkan muncul pertikaian, konflik, kesenjangan-kesenjangan ketika keragaman itu tidak bisa kita kelola dengan baik. Saudara, ada sebuah cerita kalau pernah mendengar tentang induk ayam yang bijaksana. Seekor induk ayam yang baru saja bertelur, ia kembali ke kandangnya dan ternyata ia mendapati ada telur yang berbeda di antara telur-telurnya. Ternyata ada orang yang sengaja menempatkan telur yang berbeda dan pada waktu itu ditempatkan telur bebek di antara telur-telur ayam itu. Saudara, ayam ini tidak menghiraukan. Dia tidak menghiraukan apakah itu telur miliknya ataukah itu telur yang bukan miliknya. Semuanya diperhatikan dan semuanya dierami oleh induk ayam ini. Dan setelah menetas ternyata memang anak ayam dan anak bebek yang dihasilkan. Saudara melihat ada yang berbeda, dia pun juga tidak memperhatikan, kemudian tidak memilih-milih, tidak memisah-misahkan. Induk ayam ini membawa anak-anak itu yang kecil-kecil itu untuk mencari makan. Dengan sangat sabar ia mencari cacing-cacing dan diberikannya kepada anak bebek, anak ayam untuk dimakan. Tidak ketinggalan, ia terus memperhatikan anak bebek itu sama seperti ia memperhatikan anak-anak ayam yang sudah dieraminya itu. Saudara, ayam hewan yang bodoh. Mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Tetapi induk ayam ini sangat bijaksana. Dia memperlakukan mereka yang berbeda. Cinta kasih tetap diberikan, meskipun anak-anak itu berbeda. Saudara, betapa kadang manusia selalu memandang apa yang berbeda dengan dirinya.
kalau toh tidak selalu mencari apa yang berbeda. Kulit yang berbeda, pakaian yang berbeda, aturan-aturan kita berbeda, pengajaran agama yang berbeda. Lalu justru kita mempersoalkan perbedaan itu, bahkan memperdebatkannya, yang ujung-ujungnya memberikan statement pengakuan bahwa akulah yang berada di pihak yang paling benar. Akulah yang berada di pihak yang paling baik. Saudara, mempertemukan perbedaan tidak akan membuat kita hidup menjadi lebih baik, apalagi menganggap diri kita yang paling benar dan paling baik. Sesungguhnya banyak persoalan sosial yang terjadi yang menunggu karya nyata kebersamaan kita, mewujud nyatakan kebersamaan pun ketika ada begitu banyak keragaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa Pentakosta pada kisah para rasul yang kita baca di pasal yang kedua, sesungguhnya semakin meneguhkan kepada kita panggilan, perutusan untuk kita bisa mewujud nyatakan unity in diversity, kesatuan dalam keragaman. Saat itu Roh Kudus dicurahkan sehingga para murid dapat bercakap-cakap, berkata-kata dalam berbagai bahasa. Kemampuan berbahasa itu sesungguhnya bukan sekedar kemampuan rohani mereka dalam berbahasa roh, yang kadang-kadang itu justru menimbulkan kesombongan di dalam diri seseorang. Menyatakan, mengklaim kalau engkau adalah orang yang betul-betul diurapi oleh Roh Kudus, engkau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bahasa roh itu menjadi tanda terpenting yang engkau miliki. Hati-hati. Kesombongan rohani adalah tindakan mengkotak-kotakkan bagaimana Roh Kudus itu berkarya. Mencoba untuk memberikan batasan karya Roh Kudus itu hanya ada pada 1 atau 2 karunia saja. Bahwa yang seperti ini, kalau orang bisa menyembuhkan itu karunia Roh Kudus, orang tidak bisa melakukan ini, berarti tidak ada karya di dalam Roh Kudus. Orang berbahasa roh bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus, yang tidak berarti ditinggalkan oleh Roh Kudus atau tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Saudara, jangan sampai kemudian kita mencuri kekuasaan Allah. Allah bisa bertindak apapun di dalam kehidupan kita, Allah bisa berbuat apapun, Dia punya kuasa untuk memberikan yang satu ini, memberikan yang lain itu. Keberagaman itu adalah keniscayaan. Kita tidak bisa lari dari kenyataan keberagaman ini. Kita tidak bisa mencari apa yang sama dengan kita, di mana yang sama, siapa yang sama dengan kita. Dari sejak awal penciptaan, bukankah Allah menciptakan yang berbeda? Manusia pun diciptakan berbeda, satu laki-laki, satu perempuan, tidak sama. Mengapa kita kemudian membenci perbedaan? Padahal setiap manusia diciptakan berbeda, dan tak satu pun manusia sama. Pentakosta kembali meneguhkan kepada kita, mereka yang bermacam-macam oleh Roh Kudus inilah mereka disatukan kembali. Mereka disatukan untuk melanjutkan karya perutusan yang sudah Allah nyatakan kepada dunia ini. Dimanapun kita berada.
Roh Kudus dinyatakan kepada kita bukan untuk sebuah kesombongan rohani. Dia berkarya melalui kehidupan kita, sesungguhnya untuk mewujud nyatakan perdamaian dalam kehidupan dunia ini. Apinya yang selalu berkobar dalam kehidupan kita, yang sesungguhnya memampukan kita untuk kita bisa menemukan kebaikan dalam setiap perbedaan yang ada. Pentakosta meneguhkan kita kembali, panggilan untuk kita bisa menyatukan diri dalam keragaman yang ada. Inilah keindahan, inilah kekayaan. Dan dari sanalah kita akan bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Di sanalah kita akan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Apa yang Tuhan inginkan? Kesatuan di dalam tubuh gereja, kesatuan di dalam kehidupan kebersamaan dunia ini, sungguh-sungguh akan menjadi nyata. Saudara, mari memulai karya yang sudah diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, bagaimana kita membangun perdamaian di antara kita yang berbeda karakter di dalam satu keluarga. Mari membangun kebersamaan meskipun kita berbeda suku bangsa, kebudayaan, agama kita, pilihan-pilihan politik kita. Tapi kita akan menyatukan diri bersama untuk melangkah bersama. Satu tubuh gereja, kita punya begitu banyak denominasi, kita punya begitu banyak aliran. Tapi mari memandang kepada Roh Kudus yang sungguh akan menyatukan kehidupan kita. Kesatuan dalam keragaman. Tuhan memanggil kita untuk kita bisa mewujud nyatakannya dalam kehidupan kita. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu dari peristiwa Pentakosta menyadarkan kembali kepada kami akan tugas panggilan untuk kami bisa melihat kepelbagaian yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah yang diciptakan oleh Allah, supaya kami tidak mengagungkan diri kami, tetapi satu dengan yang lain sungguh kami saling membutuhkan. Kami bisa saling melengkapi, kami bisa saling mengokohkan. Tidak ada yang sama, satu pun tidak. Biarlah kebenaran firman-Mu akan melanjutkan dan mengokohkan perjalanan kami, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk kami mewujud nyatakan tugas panggilan di dalam dunia ini, menyatukan diri kami dalam keberagaman yang ada, tidak menjadi lebur, tetapi kami akan menyatukan hati kami, semakin kokoh kami untuk membuat dunia ini ada dalam damai dan sejahtera. Terima kasih ya Allah, kami melanjutkan kehidupan kami, Roh Kudus yang akan memperlengkapi kehidupan kami dan senantiasa memampukan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.